Jadi ini untuk belajar saja Bapak Ibu. Nah, kemudian ini sudah jadi satu produk peta sebaran kasus COVID di Provinsi Bali. Selanjutnya kita akan membuat peta sebaran distribusi bantuan sosial. Seperti tadi yang sudah disinggung juga oleh pemateri sebelumnya, peta distribusi bantuan sosial ini sangat penting saat ini karena untuk dasar dalam penentuan siapa sih keluarga yang berhak memperoleh bantuan dari dampak COVID-19 ini. Nah, di sini kita akan membuat dua buah peta, ya. Peta distribusi bantuan sosial itu yang pertama keluarga sejahtera, kemudian yang keduanya peta prioritas nantinya. Peta prioritas bantuan sosial. Nah, baik, yang pertama kita akan buat peta keluarga sejahtera berdasarkan tingkat desil. Nah, ini sudah kita save, pastikan ini sudah kita save. Kita akan coba ulang dari awal ya Bapak Ibu, supaya tidak ada overlap dari data yang sudah ditampilkan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke ArcGIS. Kita sekarang akan coba mulai dari menu konten ya Bapak Ibu. Kita akan coba mulai dari menu konten. Di menu konten Bapak Ibu ya. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan teknis. Nah, di sini kita sudah masuk di menu konten, kemudian kita add item. Add item, kita ambil data dari komputer. Nah, kemudian kita pilih file yang sama ya, yang tadi yang sudah kita input pada tampilan Maps. Ini data Provinsi Bali. Nah, kemudian ini pastikan kontennya save file, kemudian ini dicentang, kemudian judulnya diisi, kemudian tags-nya ya. Kemudian kita add item. Nah, di sini sudah ada, ternyata kita ganti dulu save filenya, nama save filenya. Kemudian add item.
Nah, sudah tampil, kita di sini sudah tampil data yang sudah kita masukkan. Kemudian setelah berhasil menambahkan data distribusi penerima bantuan sosial Provinsi Bali, kita kembali ke menu konten. Kemudian data yang sudah ditambahkan akan muncul pada menu konten. Oke, kita kembali lagi ke menu konten. Kemudian pada opsi nanti di sharing level, ini tingkat sharing levelnya kita rubah menjadi public. Nah, di sini Bapak Ibu, kita rubah menjadi public. Dan save. Nah, ini sudah berubah. Kemudian juga kita ini juga coba public lagi ya. Kemudian setelah dirubah, kita kembali ke map ya. Kita kembali ke map. Pada halaman utama, pilih menu map. Nah, sekarang kita akan add datanya mulai layar yang sudah kita masukkan ke menu konten. Ini add, kemudian kita search for layers. Nah, di sini sudah ada data Provinsi Bali ya. Kemudian ada distribusi penerima bantuan sosial Provinsi Bali. Nah, kita pilih yang data distribusi penerima bantuan sosial Provinsi Bali. Ini. Kemudian setelah layar data distribusi penerima bantuan sosial Provinsi Bali telah berhasil ditambahkan, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah itu untuk mengatur simbologi pada layar data distribusi penerima bantuan sosial Provinsi Bali, pilih opsi change style. Seperti biasa ke details dulu, kemudian kita arahkan ke konten, kemudian kita change style. Nah, di sini pada bagian change style, kita pilih atributnya, yaitu desil. Nah, desil 1, kemudian menambahkan desil 1, kita tambahkan juga desil yang lain. Add atribut, desil 2, kemudian add atribut, lagi, ini kita arahkan ke desil 3, kemudian ada atribut lagi, desil 4. Nah, setelah itu, baru kita susun atau rubah drawing style-nya. Nah, select drawing style-nya pada bagian yang predominan kategori. Oke. Yang ini, kemudian action. Nah, kita susun dulu urutannya. Jadi yang paling utama itu yang di atas adalah desil 1. Kita klik drag. Nah, seperti ini ya. 1, 2, 3, 4 sudah tersusun. Kemudian pada simbolnya kita ubah warna simbol. Sesuaikan gradasi warna simbol dengan tingkatan prioritas. Jadi di sini kita klik warnanya. Ini desil 1 kita beri warna merah. Oke, kemudian desil 2 beri warna oranye. Oke. Kemudian desil 3 kita beri warna kuning. Kemudian desil 4 kita beri warna hijau. Oke. Nah, setelah itu pada opsi transparansi, klik predominant percentage. Mohon maaf ya kalau ada gangguan, suara gangguan itu di luar, Bapak Ibu. Nah, kita rubah values-nya jadi 0.
Oke, sehingga tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah itu pada opsi berikutnya, setelah kita berhasil mengatur simbologi, kita jangan lupa munculkan labels atau kota kabupatennya. Kita ini oke dulu. Oke. Dan kemudian kita tampilkan opsi di sini. Kemudian create labels. Kabupaten kota, sebelumnya di sini nama Bali semua, kita ganti dengan kabupaten kota. Kemudian ini 14. Kemudian halonya diaktifkan dan oke. Nah, setelah ini selanjutnya kita save ya. Kita save. Jadi kita sudah mempunyai data peta keluarga sejahtera di Bali. Setiap kabupaten kota. Jadi warna merah ini merupakan wilayah yang desilnya desil 1 atau sangat miskin ya berdasarkan pengelompokan dari dinas sosial. Ini sampelnya seperti itu. Jadi ini data fiktif ya Bapak Ibu. Nah, kita save, kita beri nama lagi. Peta keluarga sejahtera berdasarkan tingkat desil. Kemudian tag-nya Bali. Kemudian keluarga sejahtera. Oke, seperti ini. Summary-nya ini menampilkan jumlah keluarga sejahtera berdasarkan desil. Oke, save map. Nah, ini error lagi, berarti ini sudah ada. Kita ganti namanya dengan nama saya atau nama Bapak masing-masing boleh, silakan. Nah, selanjutnya kita bisa melihat hasilnya Bapak Ibu seperti ini ya. Jadi kalau dari peta ini kita bisa melihat yang paling sejahtera atau sebetulnya ini di bawah ambang garis kemiskinan ya. Ini warna hijau itu daerah Buleleng, Gianyar dan seterusnya. Jadi berdasarkan terikatannya dari merah, oranye, kuning, hijau. Oke, seperti itu. Nah, ini sudah jadi peta yang kedua Bapak Ibu. Map yang kedua sudah jadi. Nah, sekarang yang ketiga yaitu kita buat peta prioritas bantuan sosial. Peta prioritas bantuan sosial. Kita lanjut saja nanti penyimpanannya kita save as saja ya. Kita pakai yang ini lagi Bapak Ibu. Kita arahkan ke atau kita buat di new map juga bisa ya. Di new map, create new map. Nah, kita akan gunakan data yang sama. Kalau tadi memakai data desil, sekarang kita pakai data jumlah. Jadi dari jumlah desil akan menghasilkan prioritas yang memperoleh bantuan sosial. Kita tambahkan lagi datanya di e-data, kemudian search for layer, kemudian kita pilih data distribusi penerima bantuan sosial Provinsi Bali, add. Nah, di sini sudah muncul, kemudian setelah layar data prioritas distribusi penerima bantuan sosial Provinsi Bali telah berhasil ditambahkan, tampilan pertanyaan akan seperti ini. Kemudian untuk mengatur simbologi, pada menu details, kemudian konten, kemudian change style dengan klik gambar ini ya, style. Kemudian pada pilihan choose an attribute to show, kita masukkan yang jumlah tadi. Jumlah, itu baru kita pilih opsi select drawing style, klik option pada kotak count and amounts. Ini yang warna ya, yang warna ini. Nah,
seperti ini. Kita pilih options, kemudian pilih warna simbol pada fill-nya. Ini klik simbol, kita fill-nya pilih misalkan yang ini, ya, ini. Kemudian OK. Setelah selesai dengan pengaturan warna simbol, klik OK. Nah, OK. Jangan lupa transparansinya juga dinolkan. Nah, kemudian OK. Kemudian setelah itu klik dan jadi warnanya tersimpan, simbologinya. Setelah itu kita tambahkan lagi labels-nya. Teksnya ini kabupaten kota, kemudian ukurannya, kalungnya juga diaktifkan lagi. Oke. Nah, di sini kita sudah menghasilkan informasi terkait dengan prioritas bantuan sosial. Nah, daerah dengan warna simbologi yang lebih gelap merupakan daerah dengan prioritas bantuan sosial tertinggi. Nah, dalam contoh simbologi ini, semakin gelap warna birunya, maka semakin tinggi daerah tersebut diprioritaskan untuk menerima bantuan sosial. Semakin pudar warna birunya, di sini ada warna putih ya, berarti daerah tersebut diprioritaskan untuk semakin kecil ya, semakin kecil daerah tersebut diprioritaskan untuk menerima bantuan sosial. Nah, baru setelah itu kita save. Judul prioritas bantuan sosial Provinsi Bali. Jadi bantuan sosial. Oke. Summary-nya kita ini menampilkan prioritas distribusi bantuan sosial di Provinsi Bali. Oke, kemudian save map. Ini sudah ada lagi. Kita tambahkan nama. Oke. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu. Jadi prioritasnya di warna yang gelap. Nah, kalau kita masih ingat dengan yang tadi ya Bapak Ibu, harusnya kan yang prioritas itu yang ini ya, daerah Badung, Kota Denpasar. Nah, karena ini memang datanya fiktif ya Bapak Ibu, jadi tidak sesuai. Harusnya yang diprioritaskan itu yang tingkat kesejahteraannya rendah atau desil 1 tadi di sini. Gitu ya. Nah, ini ada di desil 2 Buleleng dan Karangasem. Nah, tapi untuk visualisasi caranya seperti ini gitu ya. Nanti di pengolahan datanya memang harus sesuai dengan keadaan real. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu, kita sudah save juga. Nah, sekarang yang terakhir Bapak Ibu, kita akan melihat atau membuat peta dashboard. Jadi dashboard ini